Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya yang nonton ya. Mungkin hanya beberapa saja atau beberapa saja yang resonate berapa persen ya. Jadi silakan disimak dari awal hingga akhir supaya kalian tahu dan memahami cerita dan bacaan yang saya bawakan. Oke. Untuk personal reading sekali lagi ini general untuk semuanya ya. Jadi kalau untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silakan personal reading. Pertanyaan pribadi silakan personal reading. Nanti personal reading ada di belakang ya. Tapi saya mohon jangan di-skip langsung digeser sampai belakang ya. Nanti nggak paham dan tidak tahu bagaimana cara saya membacakan. Karena setiap tarot reader itu punya konsep pembacaan masing-masing. Seperti itu ya. Silakan pilih mana yang kalian suka. Oke, kita mulai untuk cek energi terlebih dahulu ya. Energi hari ini yang ketarik dan yang akan kita bahas, kita pasrahkan kepada semesta, petunjuknya akan saya bacakan. Saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun, biarlah semesta yang menggiring atau yang menunjukkan untuk siapa ceritanya dan apa ceritanya, silahkan disimak. Kita mulai ya, untuk melihat cerita apa atau permasalahan apa yang kita bahas hari ini. Oke, bentar teman-teman. Oke, kita mau lihat ceritanya apa. Jangan pakai ini leh. Lah. Pakai yang cerita apa yang terbaca. Saya bosan sama energi mantan yang datang ya. Sudah berapa hari, berapa minggu ya. Energi orang lama yang datang kembali. Saya bosan. Gimana kalian nggak bosan tak? Kita lihat ya. Semoga ceritanya atau energi kalian yang tertarik sehingga kalian bisa mengambil manfaat dari bacaan ini. Manfaat positif. Ya. Cerita hari ini. The relationship is over. Lah, energi ini masa lalu. No second chance. Grow and transform your life. Teman-teman, saya kira ini adalah energi-energi atau cerita-cerita di mana ada hubungan yang berakhir ya, dan di sini saya melihatnya entah kalian atau orang yang kalian pikirkan, yang jelas hubungan ini seakan-akan udah nggak mau lagi saya memberikan kesempatan. No second chance, tidak ada lagi kesempatan kedua. Di mana grow and transform your life. Kalian sudah berubah, sudah bertransformasi sekarang. Ya, sudah nggak seperti dulu lagi. Kalian berkembang dan bertumbuh, saya lihat menjadi lebih baik sejak kalian berpisah atau hubungan kalian berantakan. Aduh, tetap ini energinya kayak yang kemarin-kemarin. Setelah kalian berpisah, kalian bertransformasi menjadi lebih baik dan mengambil pelajaran dari kisah di masa lalu. Oke, di sini chaser in codependent relationship. Fear of abandonment issue. Saya melihat di antara kalian walaupun sudah game over gitu ya. Jadi ceritanya itu hubungannya sudah berakhir. Ternyata salah satu dari kalian atau keduanya itu ternyata tidak ingin berpisah. Maksudnya itu mungkin ya pisahnya itu karena mungkin salah mengambil keputusan atau gegabah dalam bersikap ya. Ternyata ini takut untuk andaikan benar-benar abandonment itu pengabaian ya.
diabaikan. Jadi rupanya setelah mungkin relationship-nya, hubungannya itu berakhir, ya mungkin dipikirnya ya akan balik-balik lagi. Lah kok ternyata enggak, ya. Jadi di sini itu, seperti ada salah satu atau keduanya itu sebenarnya mengejar. Mengejar mengejar apa? Karena takut seandainya ini dibiarkan akan benar-benar hilang ini, gitu loh, ya. Jadi seperti itu. Jadi jelas ya, chaser di sini kalian bisa baca itu, fear of abandonment issue. Takut kalau memang benar-benar tidak terhubung lagi, gitu. Ini kok itu-itu aja ya? Kalian ini yang nonton juga nonton video-video saya yang kemarin ya? Cupid arrow, no kan? Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Saya melihatnya ada entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan yang terhubung. Pernah terhubung tapi sudah game over, sudah tamat ceritanya, sudah putus. Itu benar-benar yakin bahwa kalau saya mendekat ini akan terhubung lagi. Kalau saya membuat effort atau saya berjuang, saya bertindak, ya, saya kira hubungan ini akan terjalin kembali seperti itu. Teman-teman, saya melihatnya ini ada yang sudah, ya, sudah datang, sudah berkomunikasi, atau saya juga melihat di sini mungkin surprise invitation. Invitation itu undangan. Saya bisa mengartikan di sini mungkin ada undangan reuni atau mungkin ada undangan apapun, atau mungkin sehingga kalian itu berharap bisa bertemu di acara itu. Ada juga memang yang tiba-tiba muncul mengabari atau mungkin surprise meeting, tiba-tiba ketemu aja gitu. Dan sejak itu semakin terbuka peluang bagi orang yang di pihak yang mengejar, seperti terbuka peluang untuk lebih mendekat. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Low, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, ya, enjoying each other. Saya melihat orang yang mengejar ini, kenapa dia kok ngejar? Karena memang kebahagiaannya itu kalian, atau kalian yang merasa dia adalah kebahagiaan kalian. Kenapa saya selalu menyampaikan kedua belah pihak? Karena ini general, ya. Energinya itu bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang terhubung dengan cerita yang terbaca di sini. Karena ini general. Seperti itu teman-teman ya, silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang energi atau cerita ini tidak seperti yang kalian alami, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian loh ya. Jangan dipas-pasin. Ya, mending kalian nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Sekali lagi kembali kepada cerita ini. Orang ini walaupun sudah berusaha ya, ekspansi itu pengembangan ya. Maksudnya dia itu sudah berusaha membahagiakan dirinya sih. Ya. Tapi ujung-ujungnya selalu mengingat kalian bahwa kebahagiaan yang dia alami atau yang kalian alami itu nggak akan lengkap tanpa kalian terhubung, ya. Dia merasa atau kalian merasa enjoying each other. Jadi kalian tuh sebenarnya kalau bersama itu sebenarnya asik banget gitu loh. Sangat happy, sangat membahagiakan. Dan di sini pihak yang mengejar ini, pihak yang mendekat ini, yang takut untuk
bahwa hubungan akan benar-benar hancur dan berakhir, nggak ketemu lagi. Orang ini sangat khawatir, gitu loh, ya. Karena di sini tidak ada duanya, yang membuat rasa-rasa itu yang dia rasakan itu nggak dia temukan dimanapun, gitu loh. Kenyamanan itu, wedding ring. Ini mirip yang kemarin, kalian nonton lagi ta? Kok energinya ini aja terus? Pengen ganti cerita saya, tapi nggak bisa. Jatuhnya nanti ngarang, ya. Supaya lebih indah, nggak bosenin gitu ya. Nggak bisa, teman-teman. Ini petunjuknya semesta. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, dan everlasting promise. Saya melihatnya, entah kalian atau orang yang kalian pikirkan, itu ada yang sudah terikat pernikahan. Kalaupun memang kalian memang sudah terikat pernikahan dengan si dia ini yang kalian pikirkan, mungkin ini adalah mantan istri atau mantan suami. Kalau memang tidak terikat pernikahan, entah kalian atau orang yang kalian pikirkan itu yang sudah menikah atau keduanya memang sudah menikah. Ya, terikat janji pernikahan. Seperti itu. Ini energinya. Jadi mungkin ini bisa saya katakan beberapa kehidupan rumah tangga, beberapa memang kisah di masa lalu mungkin berpisahnya kemudian menikah itu juga bisa. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Pokoknya di sini ada ikatan pernikahan. Nah, entah pisah kemudian salah satu menikah sama orang lain, satunya menikah sama orang lain, atau kalian berhubungan dengan ya cinta bersegi-segi gitu ya, cinta segitiga. Tapi ada pernikahan. Seperti itu saya lihat bottomnya. Coffee cups, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplift friendship. Saya melihatnya rupanya ada banyak, bukan hanya sedikit. Dari kalian yang nonton, yang masuk ke dalam cerita ini, itu sudah sempat ngopi, sempat ketemu, sempat ngobrol, sempat mengingat masa lalu bersama, ya, membahas. Dan di sini ada feeling uplifted, ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Feeling uplifted. Nah, gitu mungkin ya. Itu perasaan-perasaan yang bangkit lagi kalau saya lihat kayak ketarik lagi gitu ya. Dan di sini mungkin just friend ya, bersaudara ya gitu. Itu hanya awalnya kalau saya merasakan. Tapi rasa itu ketarik banget. Tapi mungkin ya bagaimana menyikapinya silakan kalian sesuaikan. Yang jelas di sini banyak ya walaupun tidak semua. Banyak yang sudah ketemu atau berkomunikasi ya. Conversing ini juga bisa komunikasi lah. Sudah terhubung gitu. Oke. Kenapa dijungkir, Bunda? Kenapa nggak ditegakin aja? Loh, ya sakarepku. Ya. Yang penting sudah saya bacakan. Jadi itu ceritanya teman-teman. Jadi siapa di antara kalian yang menonton ini yang resonate, silahkan tulis di komen. Oke. Kita lihat energi masing-masing ya. Di sini energi dia, di sini energi kalian bisa terbolak-balik, di sini kalian, di sini dia. Kita cek. Kenapa harus dicek? Supaya nggak ngawur. Ya, gitu. Supaya tahu apakah bacaan ini memang untuk kalian. Karena ini general, jadi harus detail. Walaupun sangat luas artinya. Kita mau lihat untuk energi masing-masing dari kalian. Saya ambil 3 di sini, saya ambil 3 yang di sini. Yang sebelah kiri dulu. Energi masing-masing dari kalian. Energi masing-masing dari kalian. Energi masing-masing dari kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Bunda kemarin nggak ada inisial, ya wis hari ini saya kasih inisial.
Wong inisial ae kok. Oke. Four of Cups. Ya. Di sini energinya itu energi kepesimisan. Rupanya walaupun ada pihak yang mengejar, tapi di sini pesimis. Bisa juga loh, ini adalah energi yang ngejar. Yang ngejar sebenarnya pesimis, ya. Diterima nggak ya? Dimaafkan nggak ya kalau memang ada energi-energi penyesalan atau mau ingin menjelaskan. Pokoknya ketemu aja sudah syukur. Ditolak, ya nasib gitu loh. Tapi di sini saya lihat harapannya penuh sih. Tapi di sini ada kepesimisan. Begitu pula untuk yang didekati, ya. Apalagi yang saya melihat sudah transform atau grow, sudah bertumbuh dan bertransformasi di dalam hidupnya. Kenapa Bunda ngomongnya kok belibet? Iya, gigi palsu saya lepas. Jadi ngowos, ya. Ngowos, maklum orang tua. Two of Cups. Nah, di sini walaupun pesimis, tapi saya juga melihat keyakinan. Lah kok repot Bunda? Pesimis apa yakin? Pesimis atau optimis? Gini loh, ya pesimis bahwa hubungan ini bisa kembali seperti semula, itu pesimis. Tapi harapannya, ya, berharap untuk paling tidak setelah ketemu atau berkomunikasi bisa minimal ini happiness, joy, playfulness dan enjoying each other bisa terwujud kembali. Ya, jadi kalau pesimisnya memang ada, tapi tidak patah semangat. Lanjut ya. Jadi bisa disesuaikan. Apakah ini kalian atau bukan? Kalau bukan mungkin ini energi seseorang yang kalian pikirkan. Kings of Cups. King of Cups. Cups sekali lagi seperti yang saya sering bacakan. King of Cups itu sulit ya ngomong kalau ompong ya. Ngowos. Ini itu cups itu energi perasaan, batin, jiwa, rasa cinta. Ya. King itu rajanya. Orang ini menyikapi perasaannya tentang kepesimisannya, tentang harapannya untuk bisa menyatu kembali. Itu besar. Kalau gini kok ya usahaken ya. Ace of Wands. Ace of Wands itu satu awalan. Wands itu elemen api, energi tindakan. Ya, energi tindakan. Mengawali tindakan untuk apa? Untuk mencoba mengharmonisasikan kembali hubungan, menjalin hubungan dengan penuh rasa cinta walaupun di sini ada kepesimisan. Ya. Kecil hati, tapi tetap diusahakan, ya, mengawalilah, gitu. Ini energi kalian apa bukan? Silakan tulis di komentar. Ya, kita lihat energi yang sebelah kanan. Kita lihat energi yang sebelah kanan. Energi yang sebelah kanan, energi kalian yang masuk ke dalam cerita yang terbaca dan diberikan petunjuk oleh semesta ini. Oke. Judgment. Orang yang di sini judgment itu adalah penghakiman, ya. Keputusan juga bisa. Peradilan, pengadilan, mengadili, menghukum bisa. Hukuman, karma bisa. Jadi orang di sini itu energinya seperti sebenarnya judgment itu bisa juga keadilan ya. Orang di sini merasa bahwa gini, kalau memang dia merasa pernah disakiti, ya. Seperti kayak orang itu bales gitu loh. Pinginnya.
Ada energi-energi balas dendam mungkin, ingin memberi pelajaran, seperti itu. Ngapoin, ada gitu. Energinya seperti itu. Three of Wands. Sekali lagi, energi Wands, elemen api, Leo, Aries, Sagittarius. Di sini lebih banyak yang keluar ya dari tadi itu Scorpio, Leo, Pisces, Cancer, Aries. Itu zodiak dari Sun ya. Saya hanya baca dari Sun. Untuk yang kalian suka dengan zodiak, saya tidak membahas terlalu dalam soal zodiak karena sebenarnya zodiak kalau dari astrologi itu bukan hanya dari tanggal lahir, teman-teman ya. Perlu kalian tahu, ini edukasi saja. Bisa Sun, yang biasa kita tahu itu Sun, matahari. Bisa dilihat dari moon, bulan, moon rising Venusnya ya. Jadi yang kalian tahu biasanya tanggal lahir saja dan itu tidak akurat kalau digabungkan dengan tarot. Kalau mau digabungkan dengan tarot, sebaiknya kalian juga harus tahu ascendannya juga, house-nya, di mana house-nya ada 12 ya. Dan saya nggak bahas itu, saya hanya membaca tarot. Ya, jadi jangan terpaku dengan zodiak yang kalian tahu itu saja, sebenarnya itu hanya dari sun-nya saja, oke? Yang umum kalian tahu seperti itu. Lanjut. Saya melihat Three of Wands ini. 3 tongkat. 3 tongkat ini mengartikan bahwa walaupun orang ini, ya saya melihat orang yang di sebelah sini sebenarnya menyimpan dendam, tapi dia berusaha untuk tapi dia di sini ya dendam, marah ya. Tapi dia yakin memang dia di sebelah sini punya keyakinan. Yang ini, yang energi ini pasti akan datang. Pasti akan datang. Dia sudah merasa, sudah tahu. Entah malah dia punya pemikiran kalau seandainya yang ini datang, aku akan marah, aku akan begini, akan begitu, seperti itu. Ya, aku akan memberi pelajaran, mungkin aku akan cuekin aja apapun yang terjadi, gitu ya. Tapi energi yang di sini itu memang sih di sini juga ada energi menjauh ya, melihat dari kejauhan atau apa ya, memang ada beberapa yang memang berusaha menjauh. Tapi nggak bisa dipungkiri energinya masih ada, masih ingin terhubung gitu ya. Karena satu hal seperti yang saya bilang tadi di kartu Judgment ini adalah energi-energi orang yang kayak nggak terima gitu loh. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjutkan, adakah dari kalian yang belum subscribe? Ya. Udah ngapain di subscribe bunda? Wong saya nggak suka. Oh ya sudah, gak apa-apa. Saya kok GR ya. Jadi untuk kalian yang suka dengan bacaan saya silakan subscribe. Oh bukan silakan, mohon di subscribe ya. Di sini Eight of Cups. Eight of Cups kalau di tradisional tarot itu ada seseorang yang meninggalkan piala-piala yang sudah terjatuh. Ya. Beberapa pialanya jatuh. Seperti yang saya bilang, piala atau cups itu energi perasaan. 8 ini artinya meninggalkan. Ya. Jadi sebenarnya orang ini tahu orang ini mau datang, tapi memang dia berniat tidak menerima. Ya, kemudian di sini Three of Wands itu seperti yang saya bilang tadi, dia memantau. Saya melihatnya orang ini lebih kepada lihat dulu beberapa ya. Nggak ada yang benar-benar nggak mau, ada yang lihat dulu bagaimana dia mendekat atau kalau dia memang datang, dia ingin pastikan niatnya seperti apa, apakah sudah berubah menjadi lebih baik atau tidak. Tapi memang energinya berubah jadi baik atau enggak, sebenarnya pinginnya memang sudah menghindar, meninggalkan, itu masa lalu, sudah enggak worth it. Nah, gitu loh. Oke. Di sini Ace of Cups. Lah kok ini Ace of Wands. Bisa dilihat. Ini Ace of Cups. Sama-sama as. Ini mencoba untuk berusaha. Lah kok yang di sini juga Ace-nya 1. Mengawali perasaan, artinya
Di sini memang ada kartu judgment, tidak terima, mungkin masih mangkel, masih marah, dan ingin mengabaikan, ingin melupakan, meninggalkan, benar-benar meninggalkan, ya. Walaupun di sini ada keyakinan ini datang, walaupun ini minta maaf semuanya ya, ini datang merayu, ini maunya nggak mau, gitu. Tapi di sini berusaha untuk membuka hati, mengawali, membuka hati, cups, piala, seperti yang saya bilang, energi perasaan, jiwa, ya, hubungan batin, emosional. Ini mulai tumbuh. Gitu. Mungkin kasihan kek atau hanya memberikan kesempatan kek. Ace, as. As itu satu. Satu itu awalan. Paham sampai sini? Jadi seperti itu, siapa di antara kalian yang memang benar-benar masuk ke dalam cerita ini, silakan tulis di komen. Kita lanjutkan untuk menambahkan inisial. Yang paling banyak di sini Scorpio, Sagittarius, Pisces, beberapa Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang paling banyak dominan itu hanya darisannya. Silakan kalian sesuaikan kalau kalian tahu untuk ascendant planet-planet juga house-nya. Oke, itu hanya tambahan saja. Ceritanya cocok, nggak ada zodiak, nggak masalah. Sekarang kita lihat inisial. Ini pun juga sebagai tambahan. Inisial dia bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan, atau inisial apapun di antara kalian. Seumpamanya kalian biasa inisial apa, pakai inisial atau pakai kode, ya, pakai inisial itu. Kita lihat teman-teman, ini tambahan saja. Kalau nggak ada inisialnya gimana Bunda? Banyak yang manggil saya Bunda, Bude, ya. Paling nggak seneng diceluk mami, celuk tante, ibu ngono loh. Bude tau apa gitu loh. Jangan tante, kesannya gimana? Nggak suka aku. Ya, Mbak kek, opo kak kek, gitu loh. Ya, terserah sih panggilan, bebas. Yang jelas kalau nggak ada inisialnya, nggak ada masalah. Yang penting kartunya cocok. Karena ini pembacaan kartu tarot, bukan pembacaan lotre inisial. Bisa dilihat, ini biasanya keluarnya satu-satu. Duh, ada yang jatuh sih ya, tak ambil ya. Huruf O teman-teman yang jatuh. Oh gitu. Oh alah. K. Wis nggak ada lagi. Ya, nggak ada yang mau keluar. Oke. Keselek, nggak ada. Wis, cukup. Duh, kamarku sumuk. Oke. Saya tata ya. F, Q, N, M. Inisial nggak ada masalah. D, ini aja tambahan supaya lebih mantap kalau memang bacaannya cocok. X, ada mantan. Memang pernah jadi mantan. Kalian berarti pernah putus. Putus. Katanya orang Malang putus. O, gitu. K, T. Nggak ada yang double T-nya, yang double. Oke. Jadi itu teman-teman inisialnya. Sekarang kita baca. Energi yang mau kembali. Ini ya. Ingin hubungan harmonis kembali. Tulus nggak sih? Ya, itu yang perlu kita tahu ya. Tulus nggak sih? Tulus nggak sih dia? Saya shuffle di sini ya teman-teman ya. Nggak kelihatan nggak apa-apa kan? Sorry. Kita lihat niatnya. Niatnya apa? Ngapain kembali? Apakah benar-benar untuk mengharmoniskan
Ya. Apakah cinta? Atau ada hal lain, ada maunya ya. Eh. Oke. The Empress. Empress itu permaisuri, ratu. Ratu queen ya. Empress itu permaisuri ya. Emperor itu kaisar gitu ya. Jadi Empress ini saya melihatnya di sini energinya feminin. Belum tentu, nggak selalu perempuan. Feminin itu setiap manusia punya energi divine maskulin dan divine feminin. Karena ini tarot ya teman-teman, baca energi, tidak membaca gender ya. Ya mungkin banyak yang cewek sih, tapi kalau saya melihatnya nggak cewek, nggak cowok, nggak cowok, nggak cewek ya. Sengaja. Itu punya energi kelembutan, energi penyayang ya. Permaisuri itu kan cewek ya, jadi energinya divine-nya feminin. Adalah orang-orang yang punya kelembutan ya. Jadi bisa dikatakan orang ini datang niatnya apa? Membawa kelembutan ya, kasih sayang, mengayomi, merawat. Nah, dengan energi yang seperti itu bisa dipahami ya, energi-energi permaisuri. Gimana sih seorang permaisuri itu? Gitu. Lanjut ya. Nine of Pentacles. Pentacles itu koin. Hal-hal keduniawian. Dan ini 9. 9 itu senang-senang. Keberlimpahan. Nah, tujuannya untuk sesuatu yang sifatnya senang-senang tapi lebih ke duniawi. Walaupun tidak menutup di sini juga ada perasaan kasih ya. Ingin menikmati kebahagiaan. Pentacles lebih ke kayak kalau orang ya, contoh nyata saya analogikan traktiran ya, happy bareng. Page of Swords. Page itu energi muda, bukan usianya saja tapi bisa pemikirannya mungkin belum matang, belum terlalu dewasa. Dan sword itu energi angin, elemen angin. Sword ini adalah energi-energi pemikiran yang kurang dewasa. Jadi dia datang dengan sebenarnya lebih banyak memakai hati. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, energinya divine feminin, di mana sesuai dengan kodratnya. Kalau feminin itu seperti cewek ya, seperti cewek pada umumnya itu pakai perasaan. Jadi lebih mengedepankan perasaan dan keinginan untuk bisa happy lagi. Itu aja. So simple. Ya. Adakah ketulusan kalau saya lihat? Ya, sih ada. Tapi di sini ada Five of Wands. Ini adalah pergolakan. Bisa konflik batin dia, atau di sini saya lihat ya, konfrontasi ada ya. Seperti meluruskan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ya. Five of Wands ya. Kartu-kartu konflik. Di sini adalah ingin meluruskan konflik karena di sini Queen of Wands. Datang ya, once. Tindakan nyata, ini Queen, ratu, energinya feminin lagi. Datang dengan penuh kasih, dengan tindakan empati, simpati ya, untuk meluruskan konflik. Bisa dipahami ya. Hari ini saya entah kenapa pembacaan saya agak detail ya, agak detail. Karena ya mungkin disuruh seperti itu ya sama semesta. Kenapa saya ngomongnya belibet ya? Bogang ini loh soalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini. Bagaimana energi ini? Ya, apakah dia energinya itu sebenarnya mau nggak sih gitu loh? Ya, mau nggak sih sebenarnya? Karena di sini antara mau dan enggak.
saya bilang nggak mau karena di sini ingin pergi, ingin menghindar, ya. Tapi di sini Ace of Cups, ada bibit-bibit yang mulai tumbuh, ya. Saya lihat apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia mau menerima ini dengan penuh kasih, datang ya, walaupun mungkin tanpa mikirnya kurang dewasa, tapi hanya ingin mungkin meluruskan konflik ya, ingin senang, happy-happy aja, ambil asiknya gitu ya. Apakah ini mau menerima sih sebenarnya? Kalau saya merasakan sih memang sebenarnya mau karena di sini Ace of Cups, kecuali yang keluar di bottomnya bukan itu, ya. Bagaimana energi ini menanggapi ini? Waduh, agak liar yang sebelah sini. Agak sulit memang orangnya ditaklukkan. Saya melihat di sini 10 of Wands, 10 Wands itu tindakan. Kartu-kartu tindakan. Dia berat melakukan atau berat karena di sini sudah ini beban. Kartu-kartu 10 tongkat itu adalah energi-energi beban. Dia ini takut kalau ini datang menjadi bebannya lagi. Sebenarnya. Lanjut ya. Lanjut. Loh, ya apa sih? Dua, nggak saya ambil. Saya ambil yang satu aja. Oke, satu. Page of Wands. Page of Swords. Pemikiran yang tidak dewasa, tidak matang, ya. Di sini tindakannya yang tidak dewasa. Saya melihatnya sesuai dengan gambar ini ya, kayaknya orang ini sih give and shore, ya, concerning past, present, and future. Ya, jadi orang ini itu menerima sih, apalagi kalau orang ini mau klarifikasi terkait dengan konflik yang saya bilang tadi di kartu ini. Ini mau menjelaskan juga bagaimana beban yang dia rasakan. Istilahnya ini kalau saya lihat, tapi ini mungkin page ya, jadi ada emosinya, ada mungkin yang saya bilang tadi ya, mungkin rasa nggak terima dan lain sebagainya. Itu dia sampaikan, beban-bebannya dia sampaikan. Apakah dia menerima? Saya lihat menerima, tapi hanya untuk mengungkapkan juga apa yang dia rasakan, beban-beban yang dia rasakan karena ini, ya. Jadi ini konfirmasi, ini menanggapi, itu aja sih energinya. Oke, lanjut Justice. Dan di sini orang ini lebih menjelaskan tentang justice, keadilan. Contoh ya. Hal-hal yang terkait dengan permasalahan sebelumnya bersama orang ini. Dia menjelaskan ini sudah adil semuanya. Atau menjelaskan bahwa kamu telah bersikap tidak adil kepadaku, begini, begitu. Banyak beban yang saya, nah itu. Ya, jadi saya jelaskan satu persatu supaya kalian paham. The Hermit. Niatnya apa? Hermit itu adalah pertapa. Ya, pertapa. Orang ini bagaimana menanggapi? Dia karena sudah merasa pernah ada beban dan mungkin sampai trauma. Walaupun ini sudah konfirmasi dan konfrontasi tentang permasalahan di antara kalian sebelumnya. Orang ini tetap setelah dia menyampaikan, orang ini lebih suka untuk bertapa, istilahnya seperti itu ya, menarik diri, mempelajari. Karena kartu pertapa itu dalam perenungannya dia mempelajari ya, berusaha berdamai dengan diri sendiri, menggali dari pemikiran dan sebagainya. Artinya orang ini memang membuka, tapi dia pelajari sampai dia bisa memahami ya.
Dia bisa yakin apakah ini layak atau tidak. Karena pertapa itu kan untuk mengambil sikap atau langkah biasanya melalui perenungan gitu. Jadi orang ini merenung. Jadi kalau saya lihat orang ini sih walaupun sebenarnya sudah nggak mau, tapi dia kayaknya memberikan kesempatan sih sama ini gitu. Oke, jadi silakan kalian sesuaikan ya. Maka dari itu, kalau nonton video saya itu dari awal hingga akhir, jangan di skip. Nanti nggak paham. Oke, lanjut teman-teman. Nggak usah yang lain-lainnya. Perasaan-perasaan di sini sudah jelas. Di sini sudah jelas perasaannya dari bacaan tadi. Langsung saja pesan semesta. Entah kalian di sini atau kalian di sini. Yang penting ceritanya ini tadi. Ya. Pesan semestanya apa ya? Untuk masing-masing dari kalian silakan nanti kalian sesuaikan sendiri. Pesan semesta itu yang terpenting dalam setiap pembacaan saya. Karena saya tidak membacakan hal-hal yang sifatnya halu-halu, yang khayal-khayal, yang penting penonton senang. Tapi saya berharapnya saya membuat konten itu sharing ya, sharing energi positif, sama-sama belajar untuk membuka wacana kita, menyehatkan nalar dan mindset kita, ya. Afirmasi positif lah intinya. Kalau kalian nonton tarot hanya untuk fun aja, it's okay ya. Tapi jangan sampai kalau nonton tarot jadi membuat kita itu terhalu-halu ya. Dan gak realistis. Rugi. Ya, oke. Kita lihat pesan semestanya. Apa sih pesan semestanya? Saya pesan semesta ambil 3 ya. Saya ambil di sini. Sorry. Space-nya sempit, teman-teman. Bosan saya energi orang lama datang kembali nih loh. Terus saya harus kasih judul apa? Coba kalau kayak gini nih. Mirip-mirip terus. Pesan semesta. Cepatnya. Life lesson. Life lesson. Pelajaran hidup. Saatnya kamu membebaskan diri dari pola yang negatif. Dengan berdoa. Ya. Dengan berdoa, kamu bisa mendapatkan pelajaran dan dapat berkah. Mana loh? Ya, jadi artinya begitu. Saya nggak baca you can break free from recurring negative. Gak pinter saya bahasa Inggris pengucapannya, apalagi saya nggak pakai gigi. Ya, jadi ngowos nanti tambah nggak enak didengerin ya. Intinya seperti itu. Ini adalah pelajaran hidup teman-teman. Ya, banyak pelajaran hidup yang bisa kalian ambil. Contohnya untuk yang ini, yang mungkin pernah ya membuat hubungan jadi break, membuat hubungan jadi nggak game over. Mungkin membuat keputusan salah, mungkin pelajaran bagi yang sini ya. Kalau membuat keputusan itu mbok ya dipikir gitu ya, dipikir dampaknya. Ya. Jangan piece of sword. Energi pemikiran yang tidak dewasa, gerusa-gerusu ya. Mengambil sikap itu ke susu ya, ke dada. Akhirnya mungkin setelah menyadari, ya ini seperti orang menelan ludah kembali kalau saya lihat. Jadi sepertinya ya kalau saya melihat orang yang sebelah sini itu gini loh, melanggar satu komitmen. Ya, melanggar satu komitmen. Sebenarnya orang yang melanggar komitmen, mungkin dia pikir adalah aman untuk dia saat dia melanggar komitmen itu. Tapi sebenarnya disitulah harga diri dia itu dia jatuhkan sendiri. Ya, jadi entah kalian di sini atau di sini ya, silakan kalian sesuaikan. Kalau yang di sini pelajarannya apa? Ya, pelajarannya walaupun mungkin pernah sakit oleh ini, ya, tapi ini bagus mau membuka kesempatan.
Walaupun di sini masih the hermit, bertapa. Masih dievaluasi dulu, gitu loh. Apa sih? Karena di sini orangnya justice ya. Tidak mau berbuat keburukan lagi, kenegatifan lagi, ingin berbuat satu keadilan. Artinya gini, kalau saya bisa aja, kalau saya pergi pun itu saya anggap adil, tapi saya nggak mau jelek seperti itu, nggak mau buruk, nggak mau negatif. Biarlah saya kasih kesempatan. Ya, karena di sini pun saya melihatnya juga masih punya perasaan, ya, walaupun sedikit berapa persen ya, adalah minimal perasaan kasihan, gitu, ya. Tapi juga menjaga hatinya. Dia juga paham bahwa ini beresiko kalau saya membuka kesempatan untuk ini, karena di sini page of once ya. Jadi kalau saya membuka kesempatan untuk ini sebenarnya gegabah sih. Gitu. Tapi di sini pelajarannya adalah kalau memang di sini bisa membebaskan diri dari energi negatif ya, dendam, kemarahan, gak terima itu sudah dihapus dan bisa mengambil pelajaran dengan doa ya. Ini akan terberkati. Memberikan kesempatan orang yang pernah mendolimi istilahnya seperti itu. Ini luar biasa berkahnya. Itu sih pesan semesta untuk ini dan ini ya. Satu, saya ambil dua lagi. Bacaan kali ini saya merasakan sangat indah. Ya, sangat indahnya bagaimana? Karena saya juga jarang membahas itu secara detail dengan sedikit kartu. Biasanya saya banyak kartu bacanya sebentar. Ya. Ini banyak yang ungu ya. Sendu. Natural beauty and authenticity. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Ya. Tuhan itu menciptakan dirimu. Ya. Cantik secara natural. Diberkahi dengan penuh kasih. Cantik luar dan dalam. Oke. Untuk yang sebelah sini. Ya. Orang yang di sini rupanya ya, mungkin memang secara fisik atau secara inner atau inside and out ya, di dalam diri atau memang secara penampilan orangnya memang oke. Itu memang berkah. Pesannya, jangan mentang-mentang ya, untuk kalian yang merasa dirinya oke ya, secara fisik atau secara batin. Jangan mentang-mentang, itu semua pemberian ya. Jangan merasa keren sendiri. Loh, ono semut. Ih, takut. Ini semut gigit soalnya. Maaf teman-teman, ini sebenarnya contoh yang buruk. Nggak boleh membunuh hewan. Daripada saya dicokot. Ya. Ih. Ikut aja semut ini. Manis paling yang nonton. Padahal nggak ada semut loh. Jadi cuma dia sendirian. Kasihan sendirian. Dibunuh pula. Oke, jadi untuk kalian yang diberkahi oleh secara fisik cantik atau secara hati, pemikiran, jiwa yang cantik, jangan sombong ya. Pergunakan kecantikan, ketampanan, keindahan hati itu untuk sesuatu yang manfaat. Jangan disalahgunakan. Jangan mentang-mentang cantik saenake dhewe, jangan mentang-mentang ganteng saenake dhewe. Ya. Dan bisa memanipulasi orang dengan itu. Ya. Nanti kalau diambil Tuhan gimana? Jadi nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi. Itu. Ini untuk keduanya ya teman-teman ya. Dan untuk beberapa orang, jangan melihat orang dari kecantikannya saja, kegantengannya saja. Yang penting akhlak, mindset, tindakan itu. Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Ini saatnya kalian melepaskan secara fisik dan secara energi. Baik itu energi, baik itu fisik. Energi-energi toksin. Energi-energi yang meracuni dari dalam hidup kalian. Di fisik kalian, di energi kalian. Energi pemikiran, energi batin, energi jiwa, ya, energi tindakan. Purification, memurnikan, ya, pemurnian dan mendetok, ya, menghilangkan racun-racun. Jadi di sini pesannya, di sini yang siapapun lah di sini yang masih merasa negatif. Negatif itu apa aja, Bunda?
energi, eee, ada maunya, maksudnya tidak tulus ya, tidak tulus, modus ya, modus. Jangan wis, ingat karma ya, energi nggak terima sakit hati, nggak perlu. Daripada sakit semua badannya, tidak bisa, badan dan pikirannya tidak sehat, ya, jiwanya nggak sehat, sehingga hal-hal yang sehat, yang positif, yang baik, ya, itu nggak bisa, sulit untuk bisa masuk, kan rugi. Ya. Kemudian kekecewaan, kesedihan, atau ya itu tadi ya, energi-energi ketidaktulusan. Jangan, kalau tidak tulus, daripada membuat orang itu dilambungkan oleh mungkin drama-drama seakan-akan baik ya, PHP dan sebagainya. Ojo, jangan teman-teman. Itu kalau saya bilang itu termasuk dosa besar, ya nggak tahu ya di agama dosa besar. Karena dampaknya saya lihatnya, PHP itu dampaknya luar biasa. Gitu. Jadi untuk yang di sini jangan PHP, yang di sini pun jangan PHP. Jangan nggak tulus. Lakukan apa yang tulus, tunjukkan benar-benar, nggak usah pakai bungkus-bungkus ya. Gak usah pakai micin-micin bumbu-bumbu supaya manis, supaya gini, gak usah. Supaya itu hanya supaya penilaian dari manusia. Sementara semesta, sementara Tuhan itu lebih tahu yang ada di dalam hati dan pikiran kalian. Jadi mending apa adanya saja. Itu saya kira, dan hilangkan semua energi-energi negatif supaya hal baik bisa masuk ke dalam diri kalian, jiwa kalian, kehidupan kalian dari segala sisi. Oke? Itu pesan semesta hari ini. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran manfaat positif dari bacaan ini, ya. Untuk yang personal reading, ya, ini general. Untuk yang personal, silakan ketiknya daftar tarot, kirimkan ke admin saya. Namanya Tia, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Harus ketiknya daftar tarot. Karena Tia itu tidak hanya mengurusi tarot. Kerjaan saya bukan hanya tarot. Kalau yang ingin tarot benar-benar membutuhkan tarot, ya, yang serius saja, jangan cuma tanya-tanya, wes, ngerepoti, ya, ngerepoti. Benar-benar serius. Saya akan meluangkan waktu saya untuk membacakan. Ya, itu. Semuanya berbayar. Dengan video call, interaksi langsung seperti ini, durasinya ada 15 menit, ada 30 menit. Tapi saran saya 15 menit saja. Karena saya kira itu cukup untuk pertanyaan-pertanyaan simpel, ya. Gak usah berlama-lama. Membuang waktu saya, walaupun saya dari 30 menit dapat uang lebih banyak. Tapi bukan itu yang saya cari, ya. Yang penting bisa manfaat. Oke, saya tidak meramal, melihat masa depan tidak. Jodoh, maut, rezeki juga enggak. Yang punyanya Tuhan saya nggak mau lihat. Dosa, ya. Dilarang, masalahnya dilarang sama agama. Kedua, saya sebagai pembaca tarot harus punya tanggung jawab moral, ya, terhadap klien-klien saya, keimanannya. Jangan sampai apa yang saya bacakan itu bisa menggoyahkan akidah. Bisa dipahami ya. Untuk kalian yang tidak mau dijaga akidahnya, jangan baca di saya, baca di dukun atau tarot reader lain yang bisa membacakan jodoh. Kapan saya mati, ya maut, ya kan. Kapan saya dapat duit, ya. Kapan dia datang kembali, kayal, ya. Kalau dari energinya itu energi keinginan, energi niat gitu loh teman-teman. Hanya itu. Jadi sebenarnya apa dong yang bisa dilihat dari kartu, ya? Energi saja. Untuk secara nyata, nggak ada yang pernah bisa menjamin. Yang jamin itu cuma Tuhan, yang pasti. Ya, jadi walaupun saya tarot reader, saya tidak menyarankan kalian untuk percaya 100% sama kartu. Ya, tapi kartu ini bisa dijadikan masukan atau ya kalau kalian bisa mempersepsikan, asumsikan dan bisa mengambil manfaat positif dari kartu, it's okay. Tapi kalau kartu hanya dijadikan untuk apa ya? Harapan, ya. Waduh, salah kabeh, harapan bukan di kartu, bukan di saya, ya. Harapan di Tuhan dan usaha kita. Itu aja sih, ya. Bisa dipahami ya. Saya menerapkan prinsip-prinsip ya, di rules atau tata cara atau aturan yang saya terapkan itu nanti akan dikirimkan kalau kalian mendaftar. Dibaca dulu ya teman-teman ya. Mbak Tias sering mengeluh sama saya nggak dibaca, ya. Terus maunya sakarepe dhewe, maksudnya seenaknya sendiri. Pengen sekarang, pengen ya. Yang punya aturan saya, ya, yang menjalankan Mbak Tia saya berikan wewenang penuh. Silakan berhubungan sama Mbak Tia,
Ya, gitu ya. Kalau yang mau dibacakan, saya harap bisa membaca dengan baik, memahami. Kalau menyetujui berarti menyetujui juga mengikuti rules saya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Semoga ini manfaat sehingga bisa berkah. Berkah untuk saya yang baca, juga berkah untuk kalian yang menonton. Jadi tidak buang-buang kuota sia-sia. Terima kasih banyak teman-teman dan jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.